Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 Kanal 1 dengan anggota Muhammad Binta Harits dengan NIM 1351941, Haris Fakir Setiawan dengan NIM 1351961 dan juga M. Ibnu Syafis dengan NIM 1351917. Dan di sini kami akan mendemokan tentang tugas besar kami, logika komputasi tentang Journey to the Great Teresia. Jadi di sini kita harus sudah install GNU Prolog dan di sini kita bisa consult langsung ke main dari directory program tersebut. Dan ini sudah berhasil di load. Oke, jadi untuk memulai permainannya, kita bisa langsung kirim perintah start. Dan ini akan keluar judul dari game. Ini juga ada background story dari dunia game tersebut. Dan di sini ada prolog bagaimana kita bisa masuk ke dunia game tersebut. Dan di sini bisa langsung ketik start lagi untuk memulai petualangan. Dan dimulai dari pemilihan jobnya atau role-nya. Dan ini bisa type 1 untuk swordsman, 2 untuk archer, dan 3 untuk sorcerer. Kita misalkan di sini ingin jadi swordsman. Dan kita akan jadi swordsman, dan kalau kita klik status, akan ditampilkan status kita sebagai swordsman, mulai dari job, level, health, attack, defense, exp, dan juga goldnya. Oke, jadi untuk tampilan dari mapnya kita bisa langsung masukin aja perintah map, dan ini akan di display map dengan P sebagai posisi playernya. Nah, ini kita bisa bergerak di sekitar map. Contohnya kita bergerak dengan WASD, ini W kita bakal bergerak ke atas, dan itu akan ada pesannya. Dan kalau kita lihat di map, kita bakal udah pindah posisi pemainnya ke atas. Dan kalau kita masih mencet W lagi, dia akan nabrak tembok karena kita udah di hadapan dari bordernya gitu. Dan ini kita juga bisa ketik A untuk ke kiri. Ini juga bisa dilihat kalau udah bergeser ke kiri. Dan kalau kita ketik A lagi, dia akan hit border lagi. Nah, ini kalau untuk D, dia bisa ke samping. D. Dan ini kita bakal bergeser 3 tile ke kanan. Ya, dan juga bisa S. Ini kita mau golden, kita no dulu. S. Ini kita bakal geser beberapa tile ke bawah. Dan ini juga border di sini juga kalau kita masih mencet D lagi karena dia di kanan ada border, tuh bakal nabrak. Ya, jadi nggak bakal bergeser. Jadi untuk fitur inventory kita bisa langsung aja masukkan perintah inventory, dan ini akan menampilkan isi inventory dari player. Ini juga ada fitur namanya show inventory untuk nampilin berapa item juga slot kosong yang kita punya di inventory kita. Dan di sini misalkan kita lihat status, di sini bakal ada use item yang bisa ngebuff status dari pemain tersebut. Soalnya ini kita use item, dan ini yang item yang baru kita punya itu kan baru wooden sword, jadi kita bisa langsung pakai aja wooden sword. Nah, ini kalau kita lihat status, attack dan defense kita juga bakal bertambah. Dan juga ada namanya throw item. Ini untuk membuang item yang ada di inventory kita. Ini misalkan kita mau buang health potion, itu akan dibuang. Dan kalau kita lihat inventory lagi, ini bakal ada 0 wooden sword, 4 health potion, karena tadi salah satunya di use dan salah satunya dibuang. Dan kalau kita lihat show inventory, sudah berkurang juga jumlahnya. Oke, jadi untuk fitur store itu ada 2 cara pengaksesannya. Yang pertama, kita langsung bisa ngetik shop, yaitu perintah shop. Dan di sini ada tampilan dari shopnya, dan kita bisa coba langsung exit. Dan kita coba bisa memasuki shop dengan cara menghampiri lokasi store di map ini. Nah, jadi kita tinggal geser sebanyak 3 tile di sini. Oke, kita no dulu, kemudian D lagi, dan kita masuk ke shop. Nah, di sini ada 3 fitur, ada gacha, health potion, dan juga check wallet. Check wallet itu fungsinya untuk melihat uang yang kita punya sekarang ini. Sekarang itu ada 5.000 gitu. Dan gacha itu memberikan beberapa item secara random kepada player. Kita dapat ring of Skadi, kita gacha lagi, dapat ring of Skadi lagi, kita gacha, dapat armor of Shano, gacha lagi, dapat ice sword, kita gacha lagi ice sword, dan kita juga bisa beli health potion. Nah, ini kalau kita lihat uangnya akan berkurang. Dan ini kalau kita sekarang 750 dan kita coba beli gacha lagi, akan ditampilkan pesan bahwa uangnya tidak memenuhi. Jadi kita tidak akan membeli apa-apa. Nah, ini kita coba bisa langsung exit, dan akan keluar pesan thanks for coming. Dan ini kita bisa langsung melihatnya dari inventory untuk melihat item yang sudah kita beli tadi. Nah, ini ada 0 wooden sword karena tadi sudah dipakai wooden swordnya. Ada item baru ring of Skadi, armor of Shano, dan juga ice sword. Nah, ini kita juga bisa use item. Kita cek status dulu. Use item sama seperti item dari inventory, jadi gacha juga bisa dipakai. Ini bisa langsung use item. Ini yes, dan kita pakai langsung
Misalkan Ring of Skadi. Kalau kita lihat status, ini dari health, dari attack, dan juga defense-nya bertambah. Kalau kita coba lagi, use item. Ini yes. Ice Sword. Ini kita lihat status lagi juga akan di buff statusnya, attack dan juga defense-nya bertambah. Kemudian yang terakhir show inventory. Kita lihat inventory-nya dulu buat otomatis. Ini sekarang Ring of Skadi-nya dari 2 jadi 1, Ice Sword-nya juga sama dari 2 jadi 1, dan kita tinggal show inventory untuk melihat jumlah item yang sekarang ada 8 sesuai dengan item yang kita punya di inventory. Oke, di sini saya akan menunjukkan kalau kita berjalan di map, kita akan bertemu musuh secara acak. Sebelumnya saya sudah mengganti status pemain supaya tidak terkalahkan dan menang melawan musuh. Oke, kita mulai bergerak. Seperti ini kita menemukan goblin dengan level 4, HP-nya 600. Kita bisa yes atau no. Ketika kita yes, kita akan masuk ke battlefield. Ketika no, kita akan mengabaikannya. Oke, kita cari lagi musuh. Nah, kemudian kita menemukan wolf levelnya 1. Ketika kita yes, kita bisa melakukan attack, evade, special attack, atau use potion. Ketika kita melakukan attack, oke, musuh belum terkalahkan, kita melakukan attack, musuh melakukan attack, HP musuh tersisa 25. HP kita juga berkurang sebanyak 50. Kita use potion supaya bertambah. Terus kita bisa evade atau menghindar dari serangan musuh. You successfully evade the attack. Namun evade ini bisa juga gagal dan mendapat serangan musuh seperti ini. You try to evade but fail. Wolf use special attack. Wolf deal damage 95. Your HP berkurang sebanyak 95, seperti ini. Oke, kemudian kita use special attack karena sudah 3 turn. Nah, di sini kita deal damage 200, kita memenangkannya dan kita mendapat HP sebanyak 50 EXP dan gold sebanyak 350. Ketika kita status lagi, EXP kita bertambah dan gold kita juga bertambah. Oke, kita akan menyelesaikan quest. Sebelum menyelesaikan quest, saya sudah mengganti beberapa status dari pemain yang itu. Seperti health-nya saya ganti jadi 10.000, attack-nya saya ganti menjadi 500, defense-nya saya turunkan menjadi 10, dan special attack-nya saya naikkan menjadi 1000. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam quest-nya. Ketika kita masuk ke dalam quest, kita akan ditampilkan quest yang harus kita selesaikan. Di sini quest pertama, yaitu kita harus mengalahkan 2 goblins, 2 wolf, dan 2 slimes. Ketika kita mengetikkan do, kita akan masuk ke dalam mode permainan, yaitu battlefield dan round 1, dimana round ini terdapat goblin. Di sini goblin yang pertama berlevel 3. Kita kalahkan. Oke, kemudian masih terdapat 1 goblin. Setelah menyelesaikan goblin, kita akan masuk ke round 2 yang berisi wolf. Di sini wolf yang pertama berlevel 2. Terus yang kedua ini berlevel 2 juga sama. Kemudian yang ketiga round 3 yang isinya terdapat slimes. Yang pertama berlevel 2 dan yang kedua berlevel 1. Level musuh di sini keluarnya random, jadi kita tidak bisa menentukan level berapa musuh yang bisa keluar. Oke, ketika sudah menyelesaikan quest, kita akan mendapat pesan seperti ini. You have finished the quest 1, dan mendapat hadiah dan mendapat pesan your gift for finishing your quest 1. Jika EXP kita melebihi dari max EXP awal, maka kita akan naik level dan akan ditampilkan level up good job. Ketika kita mengetikkan status kita akan bertambah seperti max EXP kita bertambah sebanyak 250, attack kita bertambah sebanyak 80, defense kita bertambah sebanyak 35, EXP kita bertambah sebanyak
max EXP bertambah sebanyak 50 dan gold kita bertambah sebanyak 800. Oke, ketika kita map dia akan di dalam quest. Ketika kita akan masuk ke dalam quest lagi, quest sudah berubah menjadi quest 2. Ketika kita mengetikkan letter, maka quest tidak akan diambil. Ketika kita masuk ke dalam quest lagi, yang keluar akan quest 2. Tidak bisa langsung lompat ke quest 3. Sekian dari yang quest. Kita sudah menyelesaikan quest 3. Seperti ini, you have finished the quest 3. Your gift for finishing your quest 3 mendapat hadiah dan naik level 2 kali. Maka sudah tamatlah quest yang harus kita selesaikan. Jika kita keluar dari quest dan masuk lagi ke dalam quest, akan mendapat pesan seperti ini. Quest telah habis, yang menandakan bahwa quest sudah tidak dapat lagi diambil karena sudah tidak ada quest yang harus diselesaikan. Oke, ini saya akan menunjukkan ketika pemain kalah melawan musuh. Saya sudah memilih pemain dengan job sebagai sorcerer dengan level 1 dan akan melawan boss yang tidak mungkin dimenangkan. Oke, kita langsung masuk ke dungeon dan masuk ke dalam battlefield. Ini battlefieldnya, kita melakukan attack. Oke, HP kita bersisa 50, boss deal damage 1000. Ketika kita attack lagi kita akan kalah. Ketika kita kalah, kita akan mendapat pesan seperti ini, pesan game over seperti ini. The final boss is still alive, the dark dragon at your life, it's okay, you can start all over again, dan animasi game over. Dan kemudian kita langsung keluar dari permainan, langsung quit. You have successfully quit the game. Type start to start your journey. Kita bisa mengetikkan start lagi untuk memulai permainan kembali. Di sini kita akan melawan boss. Di sini pemain awal sudah saya pindahkan di sebelah dungeon dan status juga saya sudah ubah menjadi OP supaya tidak terkalahkan oleh boss dan bisa menang. Di sini saya akan menunjukkan bahwa kita menang melawan boss dan memenangkan game ini. Langsung saja kita masuk ke dalam dungeon, terus kita mengetikkan yes untuk masuk ke dalam battlefield. Oke, ini muncul animasi final boss dan masuk ke dalam battlefield. Kita attack terus saja supaya kita menang. Kita bisa melakukan evade atau special attack atau use potion. Evade ini bisa supaya kita menghindar, namun juga bisa gagal. Use potion untuk restore HP dan special attack untuk melakukan special attack. Ini hanya bisa dilakukan 3 turn sekali. Oke, kita lakukan attack terus. Nah, ketika kita menang akan mendapat pesan you have defeated the final boss, you have slain the dark dragon, dan mendapat pesan seperti ini, congratulations, animasi. Oke, dan ketika kita keluar terus kita masuk lagi ke dalam game, ke dalam dungeon, maka kita sudah tidak bisa karena you have successfully defeated the black dragon. Sudah tidak ada lagi black dragon. Oke, jadi untuk fungsi teleport itu dilambangkan sebagai T di map dan ini pemain bisa langsung datang ke sana aja. Ini kita no dulu. Bisa langsung S lagi. Ini kita udah ada di hadapan teleport. Dan ini kita bisa langsung mencet S untuk pindah. Nanti bakal tawarin. Dan kalau mau ketik yes. Ini kita no dulu. Dan ini kalau kita lihat, playernya bakal sudah pindah ke atas sini. Tadinya di bawah sini. Kayak gitu. Dan sama juga kalau kita ketik W. Dan kita ada di hadapan teleport lagi. Dan kalau kita ketik S lagi, kalau mau kita ketik yes, ini akan ada pesan teleport succeeded dan kita akan berada di bawah lagi. Kita juga bisa melakukan penolakan terhadap teleport. Ini misalkan kita ada di atas posisi teleport, kalau kita ke bawah dan juga kita ketik no, you are not teleported, dan dia tidak akan bergeser. Kemudian yang terakhir adalah quit game. Jadi kalau kita ketik di sini start, dia nggak bakal bisa karena kita udah start gamenya. Jadi akan ditampilkan pesan you have started the game before. Try to quit before selecting another role.
Jadi kita harus quit dulu sebelumnya. Dan kalau kita udah quit, akan ada pesan you have successfully quit the game. Nah ini tandanya kita udah berhasil quit. Dan kalau kita coba type start lagi, dia akan keluar lagi dari awal. Seperti itu.